المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعده. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang terus memberikan berbagai nikmat kepada kita. Alhamdulillah, di tempat yang terbaik ini kita menikmati, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih suasana Syawal. Aqulu lakum minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan perjalanan Ramadan kita, perjalanan yang kita diharapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya, kita menjaga hasil perjuangan Ramadan kita, karena Allah insya Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan sudah tentu kalau mau sedih tapinya ya, karena ternyata bumi, langit, para malaikat itu begitu Ramadan pergi mereka menangis, karena nilai-nilai yang terjadi pada bulan Ramadan itu juga pergi. Pahala yang berlipat ganda yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan yang berlipat ganda itu sudah habis. Amaliyahnya sama, tapi pahalanya berbeda. Masya Allah, mestinya menangis. Kita selesai Ramadan menangis apa enggak? Menangis karena enggak dapat tiket ya. Maka kita mungkin tidak menangis seperti menangisnya para malaikat, tapi paling tidak kita menangis kalau amaliyah Ramadan, bulan yang terbaik, tidak memberikan athar, tidak memberikan bekas kepada kita. Karena apa yang terjadi di bulan Ramadan itu mestinya kita nikmati di bulan-bulan berikutnya. Sehingga kenikmatan Ramadan ini adalah bukan kenikmatan yang hanya pada satu bulan. Kemarin insya Allah kita bangun jam 3:30, belum subuh. Kalau sekarang insya Allah itu contoh yang rada gampang ya. Makanya kalau kita bangun subuh saja itu sudah kesiangan, tidak menikmati sholat sunat fajar itu kesiangan walaupun kita berada di masjid. Sekali lagi berharap apa yang kita jalani setelah Ramadan ini, bahwa dekat dengan Allah, merasakan dekat dengan Allah, itu kenikmatan yang tidak terukur. Dan terus kita kejar, mudah-mudahan nilai takwa yang kita dapatkan di bulan Ramadan, kita terus menikmatinya
sehingga akhir perjalanan hidup kita menjadi husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab berikutnya setelah kita membahas tentang kaitannya sholat, akhir sholat yaitu at-taslim, mengucapkan assalamualaikum, menghalalkan. Karena sholat itu begitu kita takbiratul ihram, seluruh aktivitas kita tidak boleh kita lakukan kecuali yang diperintahkan. Mengakhiri dari sholat tersebut kita mengucapkan assalamualaikum atau taslim. Nah, di sini nanti akan muncul banyak masalah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang antum lakukan? Macam-macam. Ya, ada yang langsung berjabatan tangan, ada yang langsung buka HP, ya, ada yang langsung kabur. Banyak yang dilakukan setelah taslim, ya. Karena memang ketika kita sudah assalamualaikum, sudah tidak lagi secara hukum terikat kaitannya dengan hal-hal yang diharamkan, karena sudah halal, sudah selesai. Walaupun nanti banyak pendapat-pendapat kaitannya dengan setelah itu, nah, tapi saya tidak akan membahas itu. Ya. Ikhtalafu fit taslim minas shalah. Ada perbedaan pendapat ketika mengucapkan salam setelah sholat. Faqala jumhur biwujubihi. Ulama secara umum mereka mengatakan wajib mengucapkan assalamualaikum setelah sholat. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuh laysa biwajibin. Kata Imam Abu Hanifah dan sahabatnya enggak wajib. Enggak wajib mengucapkan salam. Waladina ujabuhu minhum man qala al-wajib alal munfarid wal imam taslimatun wahidah. Wajib itu, yang mengatakan wajib yaitu jumhur, itu adalah alal munfarid, ketika dia sholat sendirian. Wal imam taslimatun wahidah, dan imam ketika salam itu cukup satu kali. Wa minhum man qala isnatani, ada yang mengatakan salamnya harus 2 kali. Fadhahabal jumhur madhabu dhahiru hadisi Ali, bahwa jumhur berdasarkan kepada hadis dari Ali secara zahir. Wa huwa qaulu alaihi salatu wasalam fi wa tahliluha at-taslim, bahwa wajibnya salam itu dasarnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah, menghalalkan sholat itu dengan taslim. Assalamualaikum, ya, berarti apa yang mau kita lakukan halal sudah. Ya, makanya tadi saya katakan, ya, banyak aktivitas yang dilakukan setelah mengucapkan assalamualaikum. Walaupun secara sunnah, ya, secara sunnah Rasulullah ketika selesai assalamualaikum lalu berzikir astaghfirullahaladzim paling tidak 3 kali. Kebiasaan yang kita lakukan. Cuma memang nanti ada yang jahron, ada yang siron. Boleh enggak yang lain-lainnya? Pertanyaannya begitu, ya. Ya, boleh enggak kita melakukan
setelah assalamualaikum selain astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ya, secara sunnah itu 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai akhir. Kalau sunnahnya kalau ba'da subuh 10 kali, ba'da maghrib 10 kali, ba'da asar 10 kali. Sedangkan yang lainnya 3 kali. Sampai ada, ini lagi-lagi kalau memang berbeda pendapat luar biasa. Kan ada orang kalau assalamualaikum langsung baca Fatihah gitu kan ya. Al-Fatihah. Ini biasanya sholat Jumat ini, karena kalau terlalu panjang jamaahnya keburu pada kabur. Ya kan? Kalau dulu saya nggak tahu, mungkin Bapak di waktu masih di kampung itu selesai sholat Jumat itu Fatihah 7 kali, ya kan? Kulhu Al-Falaq Anas 7 kali. Riwayatnya ada memang, ya. Tapi kalau dibaca itu insya Allah, jamaah sekarang kalau dibaca itu insya Allah udah pada bubar. Sehingga akhirnya imam mengambil jalan pintas. Begitu assalamualaikum langsung Al-Fatihah, langsung doa. Secara teks memang tidak ada perintahnya itu. Yang ada itu adalah setelah assalamualaikum astagfirullahaladzim. Maka ada yang berpendapat, Pak, ini lagi-lagi pendapat, nggak ada dalilnya itu habis assalamualaikum baca Fatihah terus doa. Ya, ini memang pendapat-pendapat yang kalau tidak ada contohnya, saya sering sampaikan, kalau tidak ada contohnya, ya berarti itu bid'ah kan gitu. Walaupun tetap harus dipahami bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Bagaimana kita memahami bid'ah hasanah? Yang gampang, tidak ada larangannya. Ya Pak? Ini bid'ah, oke. Kalau kita masih sepakat ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, membedakannya kalau dikatakan sayyi'ah itu ada larangannya. Kalau tidak ada larangannya itu hasanah. Cuma jangan dipahami begini, kalau habis assalamualaikum tidak ada tuh contohnya bersalam-salaman, tapi dia habis assalamualaikum langsung buka WA. Jadi ya itu contoh yang rada gampang ya. Ngotot betul nggak ada itu habis assalamualaikum salaman, tapi dia buka WA. Nah, yang begitu-begitu hati-hati ya, karena memang kata-kata bid'ah itu belum menjadi kualitas hukum. Bid'ah itu baru penilaian, baru dikatakan yang namanya ketentuan hukum itu haram atau wajib. Kalau bid'ah itu belum statement hukum. Tapi jangan dipahami segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu bid'ah. Makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Itu kembali kepada antum ya. Jadi dalil dari Ali menyatakan wa tahliluha taslim, menghalalkan kaitannya dengan amalia salat itu apapun boleh kita lakukan kalau sudah assalamualaikum. Ya. Wa man dhahaba ila annal wajib min dzalika taslimatani. Falamma sabata min anu alaihi salatu wassalam kana yusallimu taslimatain. Sedangkan ada yang mengatakan wajib salam 2 kali. Memang Rasulullah mengucapkan salamnya selesai sholat 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Wa dzalika inda man humila fi'luhu 'ala wujub.
Ini termasuk mengatakan wajib 2 kali salam baik ke kanan dan ke kiri. Waqtara Malik lil ma'mum taslimatain walil imam wahidah. Sedangkan Imam Malik berpendapat kalau makmum memang salamnya 2 kali, kalau imam cukup 1 kali. Wa qad qila anhu innal ma'mum yusallim salasan. Nah, ini mungkin yang agak aneh sedikit. Ada yang berpendapat makmum itu salamnya 3 kali. Pernah Bapak salam imam 3 kali? Belum ya? Nah, ini ada pendapat yang menyatakan bahwa innal ma'mum yusallimu salasan. Al-wahidah li tahlil. Begitu selesai dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk menyatakan bahwa sholat sudah selesai, halal apapun yang mau dilakukan. Wasaniya lil imam. Ketika kita ucapkan yang kedua itu informasi bahwa imam sudah tahu kalau kita juga sudah ngikut imam ketika imam sudah Assalamualaikum. Yang ketiganya adalah wasalis iman huwa min yasarihi. Ke kanan itu sebetulnya untuk informasi kepada imam kalau kita sudah juga Assalamualaikum. Yang ketiganya ke kiri. Nah, itu pendapat. Saya juga belum pernah salam 3 kali. Ya. Wa amma Abu Hanifah fadzaba ila marwahu Abdurrahman ibnu Ziyad al-Ifriqi ana Abdurrahman min Rafi' wa Bakar ibnu Sawadah hadasa an Abdillah ibnu Amru ibnu Asi qala idza qala Rasulullah SAW idza jalasa ar-rajulu fi akhir salatihi wa ahdasa qabla isalima faqad tamat salatuhu. Ini apabila seseorang di akhir salatnya kemudian dia hadas, ya gampangnya kemudian dia kentut, ya qabla ayusallim, tapi dia belum mengucapkan salam. Selesai at-tahiyat, ya dia kentut tapi belum mengucapkan salam, dikatakan faqad tamat sholatuhu, maka sah sholatnya. Bapak pernah mau salam menahan-nahan kentut dikit? Hah? Ya nahan, walaupun nanti makruh tapi tetap nahan, kan masih boleh kan gitu secara hukum. Ya, sudah selesai salamnya, ya tahiyatnya sudah selesai, belum bilang assalamualaikum keburu kentut, sah salatnya. Nah, ini dalilnya sah salatnya. Kan bisa jadi mau salam udah nggak keburu langsung keluar. Ini yang menyatakan tidak wajib salam. Karena ketika dia belum salam, tahiyat sudah selesai, keburu hadas, artinya keburu kentut, maka tamat sholatuh, maka sholatnya dianggap selesai atau sempurna. Ini yang menyatakan tadi bahwa salam itu tidak wajib kalau posisinya seperti itu, ya. Nah, ini dijadikan dasar salam itu tidak wajib karena selesai tahiyat belum mengucapkan salam keburu hadas, artinya keburu kentut. Nggak mungkin hadas yang lain kalau itu kan. Nah, kalau hadas-hadas yang lain kan kemungkinan banyak, tapi ketika itu pasti hadasnya cuma 1 karena kentut. Qala Abu Umar ibnu Abdul Bar wa hadisu Ali al-Mutaqaddim asbata inda ahlin naqal
lianna hadis Abdullah ibnu Amr bin As infarada bi al-Ifriqin wa huwa anda ahli naqal dhaif. Hadis yang kaitannya diucapkan oleh riwayat dari Afriki itu yang tadi yang barusan saya baca itu hadisnya dhaif. Artinya apa? Tetap kita harus mengucapkan salam walaupun cuma 1 kali. Ya. Hadis yang kalau seseorang duduk di akhir sholat lalu dia hadas belum mengucapkan salam, maka sholatnya itu sudah sempurna. Pendapat menurut ahli riwayat hadis. Ya. Ahli riwayat hadis itu ahli yang menilai kualitas hadis. Kalau dalam ilmunya ini ilmu mustalahul hadis. Ketika orang menyatakan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini mutawatir, itu tidak mudah kita mengatakannya. Ya kalau antum, kalau kita ndak usah belajar itu dah, keburu habis waktunya. Ya, terus bagaimana kita tahu bahwa hadis ini sahih, hasan dan dhaif? Di hadis itu sudah dijelaskan nanti hadis ini sahih, hasan dan dhaif. Ndak usah riwayatnya, ndak usah dicari-cari udah. Ya. Karena kalau Bapak belajar itu keburu habis waktunya. Ini hadis sahih apa enggak? Bapak nyari hadis. Insya Allah antara dapat hadis itu sama umur kayaknya duluan malaikat maut yang datang. Ya. Makanya kita tidak boleh mudah menyatakan hadisnya sahih apa enggak. Ya. Artinya jangan itu dijadikan dasar. Ya. Karena bagaimanapun riwayat hadis itu adalah sudah jelas sekarang. Antum mau baca misalkan kitab apa? Antum punya kitab hadis nggak di rumah? Ini biasanya Qur'annya banyak, buku hadis 1 aja nggak punya. Ya tolong ya, belilah walaupun belum dibaca gitu. Karena anak kita sama Quran sudah akrab banget kan ya. Tapi sama buku hadis dia nggak kenal. Ya coba di rumah paling tidak ada buku hadis ya, Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin. Ya minimal buat pajangan dulu dah. Untuk membedakan mana Quran, mana hadis. Qala al-qadi in kana asbata min tariqin nakal fa innahu muhtamal min tariqil lafad. Jadi hadis itu bagaimanapun dia datangnya hadis itu adalah dengan riwayat, tidak cukup dengan lafadznya saja. Maka ada istilah dalam ilmu hadis antara sanad dan matan. Sedikit saya singgung aja nih. Sanad itu biasanya Bapak kalau baca hadis itu an Abi Hurairah. Itu sebetulnya sebelumnya sudah banyak tuh an tuh udah banyak. Kalau punya buku hadis Sahih Bukhari yang itu masih asli lah, itu an-nya bisa 2 lembar, Pak. An itu kan semua kaitannya yang meriwayatkan hadis, orang yang pernah dengar hadis dari Rasulullah. Ujungnya yang pasti dengar siapa? Sahabat. Ya. Sahabat itu yang hidup pada zaman Rasulullah. Dalam hadis banyak riwayat tentang an Abi Hurairah. Bukhari itu, Muslim itu dia yang mencari. Jadi kalau dia dengar hadis, ini hadis Rasulullah, iya. Ada orang dengar, ente dengar hadis ini, iya saya dengar. Ente dengar dari siapa? Dari si Fulan. Terus ujungnya ke siapa? Ke sahabat. Makanya kalau hadis urusannya dalam itu urusan siapa? Aisyah. Bagaimana Rasulullah bergaul dengan istrinya? Apa yang diucapkan Rasulullah?
yang kaitannya dilakukan di dalam rumahnya itu biasanya hadisnya an Aisyah. Karena tidak mungkin orang lain dengar. Kalau dia dengar berarti ngintip. Ya, maka hadis-hadis yang kaitannya dengan urusan rumah tangganya biasanya itu an Aisyata. Riwayat misalkan ini sebelum Ramadan saya jelaskan kaitannya dengan sholat sunat fajar. Ya, sholat sunat fajarnya Rasulullah di rumah kan? Aisyah tidak mendengar Rasulullah tuh baca surah apa gitu kan. Sampai dikatakan kayaknya Rasulullah sholat sunat fajar nggak baca apa-apa, kan nggak mungkin. Karena Aisyah sama sekali tidak mendengar. Tapi riwayat lain Abu Hurairah dia mendengar Rasulullah membaca surah Fatihah, kemudian dengan rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Itu ada dua hadis ya kaitannya dengan Rasulullah ketika sholat sunnah fajar. Jadi kalau urusan beliau dengan keluarganya itu banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, maka tidak cukup kaitannya hadis itu hanya dengan lafadznya saja. Harus dengan ada riwayatnya. Wa dzalika annahu laysa yadullu ala anal khuruj minas shalah la yakunu bi ghairi taslim illa bidarbi minal lay minad dalilil khitab. Ya, makanya untuk menyatakan bahwa sholat itu sudah selesai dengan mengucapkan assalamu alaikum. Amma sekali atau dua kali secara umum. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Itu gambaran, artinya kalau sekali, makanya kan kalau kita secara umum baru sekali assalamualaikum terus kentut, gitu kan ya? Itu salatnya sah apa tidak? Sah karena sudah salam. Ini kaitannya dengan ucapan assalam setelah sholat. Karena ketika kita takbir itu kita tidak mungkin melakukan apapun kalau sudah takbir kecuali apa yang diperintahkan dalam sholat tersebut. Kapan boleh melakukan apapun setelah assalamualaikum. Nah, walaupun tadi saya katakan setelah assalamualaikum ya itu banyak pendapat karena dianggap sudah halal seolah-olah apapun boleh dilakukan. Maka itu di sini menjadi khilaf ya, menjadi banyak perbedaan pendapat. Berikutnya adalah judulnya lain yaitu tentang kunut. Bapak sholat subuhnya kunut atau tidak tergantung imam. Kira-kira begitu ya. Kalau imamnya kunut, makmumnya kunut. Kalau imamnya tidak, makmumnya tidak. Ada juga pendapat akhirnya imamnya tidak kunut, tapi imamnya berdiri lama sehingga makmum yang kunut dia boleh kunut. Nah, ini kalau fikih memang begitu lagunya fikih itu. Iya. Maka jangan sampai kalau sudah khilaf lalu kita mengatakan ini yang benar. Enggak. Kalau khilaf itu yang kunut benar, yang tidak kunut benar. Yang salah yang tidak sholat. Itu jelas kalau itu. Jadi maksud saya Bapak jangan ngotot. Harus kunut. Karena kalau enggak kunut tidak sah. Enggak boleh begitu. Ya. Harus tidak kunut. Ini masalahnya masalah khilafiyah. Soal Bapak memilih tidak kunut, silahkan. Tapi jangan nyalahin yang kunut. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi
Di kita di Masjid Kuba ini tidak kunut, ya sudah. Ya, itu pilihan siapa? Yang tidak kunut itu pilihan siapa? Pilihan imam sudah. Soal nanti DKM atau jamaah menginstruksikan itu tidak ada urusannya sebetulnya. Urusannya kepada siapa? Imam. Ya. Walaupun saya disuruh DKM Ustadz misalkan gitu kan, tetap yang tanggung jawab adalah imam. Ya. Jadi jangan sampai nanti yang tidak kunut menyalahkan yang kunut. Baik, itu sebenarnya sudah masa lalu. Tapi paling tidak kalau sekarang, maksud saya jangan sampai di hati kita ini, ya, di hati kita ini Bapak tidak biasa kunut, lalu imam kunut, Bapak nganggap kayaknya nggak sah sholat saya. Lah, jangan begitu. Berarti kalau Bapak menganggap tidak sah sholatnya, berarti yang lain dianggap salah. Karena ada, saya contoh sederhana. Saya biasa sholat 20 rakaat dari kecil, 20 rakaat dari kecil. Ya. Satu hari saya sholat taraweh di rumah. Taraweh di rumah dari kecil 20. Satu hari saya sholat taraweh di rumah sendiri di kamar. Saya ingat betul. Selesai sholat saya ditanya sama bapak saya, kamu sholat taraweh berapa rakaat? Saya jawab berapa? 20. Padahal saya cuma 8. Sendirian saya nggak sanggup 20 kira-kira waktu itu. Kalau saya bilang 8 pasti saya diomelin sama bapak saya. Karena bapak saya taunya 20 yang benar, yang 8 salah. Karena dia nggak pernah sholat 8. Maksud saya jangan dimasukin hati kali gitu ya. Karena kalau sudah khilaf itu tidak ada yang salah. Dan itu memang kita diuji menerima pendapat orang lain, sebagaimana para ulama sendiri mereka berbeda pendapat. Kita ini kan cuma tinggal ngikutin ulama, Pak. Ya. Ulama itu sudah luar biasa, mereka berijtihad dengan berbagai beda pendapatnya. Itu kaitannya dengan ibadah. Kita beda partai kok berantem gitu loh. Urusan ibadah aja beda, tidak ada masalah. Ya, ini di dalam Islam kaitnya dengan pembahasan yang kita pelajari pada hari ini, kita diarahkan untuk menerima pendapat orang lain walaupun kita tidak melakukan. Kalau kata orang sono, agreement in disagreement. Setuju saya walaupun saya tidak setuju. Nah, kaitannya dengan kunut. Ikhtalafa fil kunut. Terjadi perbedaan pendapat dalam kunut. Fadhahaba Malik ila annal kunut fi sholati subhi mustahab. Kata Imam Malik, kunut di sholat subuh itu sunnah. Begitu juga Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Wadhaba Abu Hanifah ilanu la yajuz al-kunut fi sholati subhi. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh kunut di waktu sholat subuh. Udah jelas nih ya. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan tidak boleh. Tidak wajib, hanya sunnah. Yang satu mengatakan tidak boleh. Wa annal kunut innama mauduhu al-witr. Sedangkan kunut itu dibolehkannya ketika sholat witir. Kapan sholat witir kita kunut? Kemarin Ramadan. Ya kan? Itu pun nanti berbeda pendapat. Kapan kunut di waktu Ramadan? Apa dari awal? Apa setelah nisfu Ramadan? Yang berjalan kapan? Setelah nisfu Ramadan. Setelah 15 hari kita baca sholat witir terus kunut. Tidak dari awal. Walaupun nanti ada pendapat dari awal. Tapi paling tidak kan di sini
Wa annal kunut innama mauduhu al-witr. Kunut itu dibaca ketika sholat witir. Wa qala qaumun bal yaqnut fi kulli sholat. Ada pendapat kunut itu dibaca setiap sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Wa qala qaumun la kunuta illa fi Ramadan. Pendapat lain, tidak ada kunut kecuali di bulan Ramadan. Wa qala qaum bal fi nisfil akhir minhu. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Ada yang mengatakan kunut dari awal Ramadan, itu pun ketika witir. Ada yang mengatakan kunut setelah nisful akhir, setelah 15 hari. Wa qala qaumun bal fi nisfil awal minhu. Bahkan mengatakan dari awal Ramadan itu sudah kunut ketika sholat witir. Itu berbeda kan? Ya. Ada yang namanya kunut nazilah. Ya. Ini untuk apa namanya? Ada pondok pesantren di daerah Jawa Timur itu selalu kunut nazilah. Ilal yaum, sampai hari ini. Pokoknya setiap habis sholat dia kunut. Saya tanya sama kiainya, kenapa harus kunut? Kunut nazilah itu apa? Kunut nazilah itu adalah berdoa terhadap musuh yang ada. Nanti ada riwayatnya di sini. Ini karena waktunya hampir mepet dikit, ya. Kunut nazilah itu dibacanya berapa? Sebulan atau 40 hari. Duhur, asar, maghrib. Nah, sekarang kan kemarin kalau di Gaza masih perang nggak? Masih. Mestinya kunut nazilah nggak berhenti mestinya. Kadang-kadang fatwanya kunut nazilah. Kalau perangnya sudah berhenti, baru kunut nazilahnya berhenti. Kan kunut nazilah itu caranya. Ya. Untuk meminta kepada Allah karena kita sudah tidak lagi bisa melawan dengan cara kita. Akhirnya kita berdoa, itulah kunut nazilah. Ini terjadi pada zaman Qabilah Ri'lin wa Zakawan. Ada satu kaum waktu itu banyak umat muslim dibunuh oleh suku Ri'lin wa Zakawan. Rasulullah tidak bisa melawan. Akhirnya minta dengan doanya melalui kunut nazilah. Setelah beliau kunut nazilah, Qabilah itu dihancurkan oleh Allah. Ya sudah, selesai. Karena doanya sudah diterima. Nah, saya tanya kenapa masih hari ini masih kunut saja pesantren itu? Sampai hari ini kita masih ada musuh yang tidak bisa kita kalahkan dengan cara kita kecuali dengan doa. Maka mestinya kalau kita konsisten terhadap kaitannya Gaza ini perlu doa dari kita, mestinya kunut nazilah tidak berhenti. Logikanya begitu. Ya. Kecuali selesai sudah. Ini kan kita berita aja, katanya sudah merdeka dan lain sebagainya. Ternyata masih diserang terus. Nah, itu tambahan saja, ya. Kenapa mereka berpendapat kaitannya dengan kunut ini? Wasababu fidzalika, mereka berbeda pendapat karena ikhtilaful asar al-manqula fidzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiyasu ba'dus salawat fidzalika ala ba'din a'ni allati qanata fi 'ala allati lam yaqnutiha. Memang ada riwayat kaitannya, ada sholat yang pakai kunut, ada yang tidak. Riwayat umumnya begitu. Qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar wal kunut bila'nil kufrah fi Ramadan mustafidun fi sadril awal iktida'a bi Rasulillah fi du'ai ala ri'lin wa zakawan wan nafarul ladzina qatalu ashaba bi'rin ma'unah. Salah satu riwayatnya adalah
kunut yang kaitannya berharap melaknat orang kafir yang mereka banyak membunuh orang muslim, yaitu Qabilah Ri'lin wa Zakawan dan Qabilah yang membunuh Bi'run Ma'unah. Terjadi itu, akhirnya ada kunut nazilah. Bahasa kita kunut nazilah. Maka doa kunut nazilah itu kan luar biasa. Allahumma syattid samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Ya, mazzik jam'ahum, robek-robek tuh kelompok mereka. Begitu doanya itu. Ya. Jadi kalau memang kita ini kalau kayaknya orang di Indonesia ini, kayaknya orang Cina udah nggak beres nih. Udah semua pajak kunut nazilah itu. Iya, kalau kita yakin mereka gitu kan. Ini kan cuma ngomongnya doang kan ya. Ini begini, tapi kita aman-aman aja. Bahkan sholat aja kagak. Kalau memang benar ya sudah, ayo kunut nazilah. Masjid jamahum, robek-robek itu. Apa? Pagar di laut. Nanti Allah bisa ngerobek pagar di laut itu? Bisa lah, apa susahnya? Memang doanya begitu. Wazalzil aqdamahum, ya. Zalzil itu zalzalah, bikin kaki mereka itu sudah tidak nyaman, nginjek gitu. Memang doanya dahsyat. Karena memang tidak bisa dilakukan, artinya diperangin nggak bisa, senjata kita nggak cukup, nggak kuat. Ya sudah, ini urusan Allah dah. Nah, ini kaitannya dengan artinya tidak ada khilaf kunut nazilah, tidak ada khilaf, ya kan? Kalau bicara kunut nazilah tidak ada khilaf. Yang berbeda itu kunut yang lain, sebut saja subuh yang menjadi amaliyah keseharian. Wa qala Al-Lais Ibnu Sa'ad, ma kuntu mindu arba'ina yauman aw khamsatan wa arba'ina yauman ila waru'a imamu yaknut. Kata Lais, aku ini pernah kunut 40 hari. Arba'ina aman, 40 tahun. Wa khamsata wa arba'ina aman, 45 tahun aku sudah tidak pernah kunut lagi, kecuali aku berada di belakang imam yang imamnya kunut. Artinya apa tadi? Itu kaitannya dengan kunut nazilah. Qala Lais wa akhadtu fi dzalika bil hadis alladzi ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qanata syahran au arba'ina yad'u li qaumin wa yad'u ala akharin. Ini dia. Apa dasarnya yang diambil oleh Imam Lais? Yaitu ada hadis Rasulullah kunut 1 bulan atau 40 hari. Ngapain itu? Yad'u li qaumin yad'una ala akharin, yaitu berdoa mohon kepada Allah untuk supaya kaumnya dihancurkan. Tadi kaum apa? Ri'lin wa Zakawan. Makanya tidak ada khilaf kunut nazilah. Sampai turun ayat hatta anzalallahu tabaraka ta'ala mu'atiban laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'ibdahum fa innahum dhalimun. Lalu turun ayat, ya, ini yang menyatakan setelah itu tidak ada kunut. Apa ayatnya? Laisa laka minal amri syai'un. Sudah, ini bukan urusan ente, kira-kira kata Allah, urusan saya dah. Ya. Au yatuba alaihim, atau mereka yang melakukan keburukan itu aku bikin mereka tobat. Au yu'adzibuhum, atau aku azab mereka karena mereka dolim. Pataraka Rasulullah al-kunuta fima qanata bada hatta laqi Allah. Nah, maka setelah itu Rasulullah tidak kunut lagi sampai Rasulullah meninggal.
Qala fa in humilat famundu humilat hadal hadis lam aqnut wa madhabu Yahyi wa Ibnu Yahya. Jadi setelah itu saya juga sudah tidak kunut lagi. Ini hadis yang menyatakan tidak ada kunut. Kaitannya dengan apa? Kunut di luar kunut nazilah. Qala al-qadi wa laqad hadasani al-asy'anu kana al-amal alaihi bi masjidihi indana bi Qurtabah wa annahu istamara ila zamanina aw qarib min zamanina wa kharaja Muslim an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata fi sholati subhi. Ternyata dikatakan ada riwayat Rasulullah kunut ketika sholat subuh. Summa balagona annahu taraka dzalika lama nazalat. Tapi setelah itu Nabi juga nggak kunut karena turun ayat tadi, laisa laka minal amri syai'un wa yatuba alaihim. Wa kharaja Nabi annahu qanata fi dhuhri wal isya al akhir was salati subhi. Ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa dia kunut di waktu duhur, isya dan subuh. Wa kharaja Rasulullah annahu qanata syahran fi salati subhi yadu ala bani Usbah. Riwayat lain Rasulullah salat selama 1 bulan untuk minta kepada Allah, yaitu kaitannya dengan Bani Usbah. Ini yang disebut dengan kunut nazilah. Ya. Jadi memang dalil kunut ada yang menyatakan kunut, yang tidak menyatakan kunut juga ada. Terutama kaitannya dengan subuh. Kalau kunut nazilah, itu sudah jelas. Kalau kita biasa kunut Allahumma hdina fiman hadait, itu sudah jelas ya. Ini ada kunut yang lain. Ini riwayatnya dari siapa? Dari Istaba Malik al-Kunut. Jadi baca kunutnya Allahumma inna nasta'inuka. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau pertolongan. Wa nastaghfiruka. Kami memohon kepada Engkau ampunan. Wa nastahdika. Kami memohon hidayah dari Engkau, dan begitu berikutnya. Ini asing buat kita. Ya, kalau yang kunut. Cuma jangan begini, ente kenapa sholat subuh nggak kunut? Orang saya kagak hafal. Nah, itu masalah kalau itu. Jadi dia kagak kunutnya nggak hafal. Soal tidak kunut nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau pendapatnya nggak hafal, lain lagi ceritanya. Antum yang dulu dari kecil mungkin suka kunut sholat ya, secara umum ya, secara umum. Sekarang nggak kunut. Buat orang-orang tertentu itu nggak sanggup itu. Ini terjadi salah satu jamaah saya di Nabawi dulu. Ya. Orang Tasik apa orang mana lah, pokoknya dari kecil udah kunut aja. Ya. Imam di Nabawi waktu salah satunya, karena imam waktu itu belum ada imam rawatib. Pokoknya asal ustadz yang ceramah dia jadi imam. Kan ya? Satu hari dia ketemu imam, selesai sholat subuh nggak baca kunut. Udah gitu habis assalamualaikum nggak baca bukan nggak baca doa, siron. Udah pada diam aja gitu ya. Saya ingat betul dia marah-marah itu orang itu. Ya marah-marah di depan saya, marah-marah bukan marah-marah apa-apa. Saya dari kecil, ya kalau sholat subuh kunut. Habis assalamualaikum kita zikir. Ini imam kunut enggak? Bismillahirrahmanirrahim, diem aja. Ya, padahal imam juga zikir, cuma siron. Udahlah Pak Haji, makanya kita ngaji aja dah. Karena kalau udah ngaji nanti ketemu. Kan ada orang yang ilmunya dikit, ambeknya gede ya. Ya, ilmunya nggak jelas, ambeknya banyak.
Udah kita ikut ngaji dah. Alhamdulillah. Oh begitu Pak Ustadz. Nah, baru dia. Ya. Karena dia dari kecil memang gitu kan. Bapak saya dari kecil seperti tadi itu. Kunut ya. Salat tarawih 20. Kalau dikir kencang kira-kira gitu ya. Kalau itu dibawa sampai tua, yang nambah ambeknya aja, ilmunya kagak nambah-nambah. Ya. Setelah itu saya makanya ikut ngaji ya, insya Allah nanti. Kebetulan yang ngajar fikih saya dah. Oh begitu Pak Ustadz. Saya nggak tahu orangnya udah pindah sehingga ketemu lagi saya. Ya mungkin di sini juga ada bapak, cuma nggak berani ngambek aja kali. Dia tahan-tahan aja kira-kira. Ya jadi sekali lagi kaitannya dengan khilaf itu benar, ya. Tidak ada yang salah, cuma kita mau ngikuti yang mana. Ngikut itu biasanya juga tergantung kebiasaan. Maka Pak, yang harus kita perhatikan nih yang sudah umur-umur begini ini kaitannya dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Tapi sunnah yang tidak khilaf. Ya. Ya, sunnahnya yang tidak khilaf. Kalau yang khilaf ya Bapak boleh milih. Lah kalau kunut yang menyatakan itu adalah sunnah, kan ada riwayatnya tadi kan, Bapak bilang sunnah atau tidak. Tapi kalau khilaf ya ikuti apa yang ada. Cari sunnah yang lain yang tidak khilaf, atau Bapak melakukannya sendiri yang tidak mungkin itu berbenturan dengan yang lain. Ya. Jadi jangan sampai di masjid ini rukuknya sama, sujudnya sama, hatinya beda. Ada riwayat itu tahsabum jam'an wa qulubuhum syattah. Kelihatannya kompak tapi hatinya pada panas. Ini kita harus rawat di masjid ini. Tahsabuhum jam'an wa qulubuhum syattah. Imam ruku semua ruku. Imam sujud semua sujud. Begitu assalamualaikum assalamualaikum, payah imamnya kagak pakai kunut. Tapi besok dia datang lagi ngomong begitu lagi. Nah, ya ini memang menguji kita, ya menguji kita kaitannya dengan perbedaan pendapat menunjukkan sunnah, tapi kita belum bisa memahaminya. Tapi insya Allah kalau sekarang saya nggak demen tahlil, ya sudah, nggak demen tahlil, udah nggak usah ikut tahlil, nggak usah marah-marah, kira-kira begitu ya. Sudah, nah, kayak gitu contohnya. Ya, jadi kaitannya yang berbeda pendapat itu nggak usah diperuncing. Justru ini menguji hati kita. Karena secara ilmu memang itu dari zaman bahula, memang para ulama saja berbeda pendapat. Dan mereka berbeda pendapat ada dalilnya. Dan mereka siap menerima dalil yang lain walaupun kaitannya secara amaliyah bisa tidak. Nah kalau kita kan dalilnya apa? Ambek dalilnya. Ini yang jadi masalah. Beda pendapat dalilnya ambek. Nah itu masalah. Ya, maka mudah-mudahan memahami Islam dengan kita kekurangan pengetahuan harus sabar. Ya. Kalau beda-beda dikit, nah ini kok beda nih ya, yang salah gua apa lu kira-kira. Ternyata nggak ada yang salah sebetulnya, karena memang itu hal yang berbeda. Gitu. Supaya dalam ibadah ini menikmati. Karena tadi kata Allah, tahsabuhum jam'a wa qulubuhum syattah. Kalau Bapak datang ke toko jam, itu ada jam dinding itu di toko jam itu. Ada yang jam 2, jam 3, jam 5 kan? Ya kan? Tapi diaturnya bagus tuh naro jam dindingnya sama situ punya toko itu. Enak gak dilihatnya? Enak dia, tapi jangan ngelihat jamnya, jam 2, jam 3-nya, jangan. Yang dilihat susunan itunya aja. Kalau dilihat jamnya yang satu jam 2, yang satu jam 3, yang satu jam 5. Berarti nggak asik itu. Itulah kehidupan sebetulnya begitu. Ya. Selama bedanya tidak pada posisi yang haram. Ya,
Ada orang yang nggak demen sama yang ngerokok. Kenapa? Haram rokok. Dia gak demen banget itu. Ya ente nggak ngerokok sih. Jadi gara-gara dia ngerokok, bapak nggak ngerokok, udah benci banget sama orang itu. Ini masalah itu. Nah, kayak gitu ya. Kita lapangkan dada kita. Selama yang dilakukan oleh orang lain tidak masuk pada kategori haram. Ya kalau masih makruh-makruh masih boleh lobby lah kira-kira gitu ya. Nah, kita deketin lama-lama mudah-mudahan makruhnya dia hilangkan dan begitu berikutnya. Wallahu alam bisawab. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini kaitannya dengan taslim ya, itu sudah kita jalani. Ini lebih kepada memahami lebih jauh. Ada yang berpendapat salam itu wajib, ada yang mengatakan tidak, ada yang sekali, ada yang kedua, bahkan ada yang tiga kali ya. Kemudian kaitannya dengan kunut, kita sudah menikmati sholat subuh berjamaah, ada yang kunut, ada yang tidak ya. Tapi kaitannya dengan kunut nazilah, memang itu kunut yang munculnya pada keadaan tertentu, kaitannya dengan mendoakan, mohon kepada Allah. Karena kalau bahasa saya kunut itu kita udah nggak bisa ngelawan, cuma bisanya minta kepada Allah. Kalau doa biasa, ini kita mintanya ketika kunut, berarti waktunya sangat luar biasa ya. Jadi saya cerita sedikit lah tambahan. Kunut nazilah ini pernah dulu saya jadi santri di Gontor itu. Kan Gontor itu nggak diakui sama negara, Pak. Ijazahnya nggak diakui, Pak. Ya dulu. Ya sebelum tahun 80-an lah kira-kira gitu. Ya. Tidak ada, IAIN saja nggak mau nerima itu. Padahal Gontor bahasa Arabnya insya Allah, bahasa Inggrisnya insya Allah. Tapi nggak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada surat dari negara. Iya kan Gontor itu memang nggak ada waktu itu, sehingga ada perguruan tinggi di Jawa Timur, pokoknya saya nggak tahu mana itu, ya begitu tidak menghormati betul terhadap santri Gontor. Akhirnya baca kunut nazilahnya, rektornya sengkleh, Pak. Ya ini cerita ini biar jelas hebatnya kunut nazilah. Tapi tetap bertahan ya. Saya diterima di IAIN Ciputat itu karena rektornya alumni Gontor aja diterima. Ya diterima. Kalau di luar negeri nggak ada masalah sudah. Makkah, Madinah nggak ada masalah, di Ummul Qura nggak ada masalah. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya, sekarang sudah diakui, negara mengakui. Dulu kan muncul ujian nasional, Gontor nggak ada ujian nasional. Tapi sekarang alhamdulillah semua bisa perguruan tinggi menerima itu. Ya. Itu gambarannya. Saya nggak tahu. Kunut nazilah pernah dicoba juga itu ada. Sengkleh, Pak. Ya. Jadi Bapak kalau kesel-kesel sama orang sudah nggak sanggup, serahin aja sama Allah udah. Iya, memang kita kan berdoa karena kita tidak mampu melakukan sendiri. Nggak usah berantem, ribut, nggak tahan, udah, ya Allah, udah serahin sama Allah. Ya, salah satu media yang bisa kita serahkan kepada Allah adalah dengan kunut nazilah. Itu kaitannya kita sudah nyerah, udah nggak bisa. Dengan bersama-sama. Cuma harus yakin juga, jangan formalitas doang. Ya, kita ini kan doanya juga rada kurang yakin sama Allah, diterima apa enggak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.